Bangkai pesawat dijaga ketat patroli Pol Air guna menghindari ada serpihan pesawat yang hilang terbawa arus air laut. Petaka kembali mengguncang Nirwana. Sabtu 13 April kemarin, Laut Bali menjadi saksi bisu atas jatuhnya pesawat Lion Air Boeing 737-800NG dengan nomor penerbangan JT904. Pesawat yang melayani rute Bandung dan Pasar ini membawa 7 orang kru dan 101 penumpang yang semuanya selamat. Sejatinya pesawat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siapa nyana, pesawat yang dalam keadaan terbang rendah gagal mendarat di landasan pacu hingga akhirnya mendarat di laut yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari ujung landasan. Pesawat ini maunya mendarat jam 3 di Bandara Ngurah Rai. Tapi pas sudah final approach, dia tidak nyampe di landasan tetapi ada di pinggir landasan yang berair laut. Pesawat terbang dari Bandung kurang lebih 1,5 jam sebelumnya. Membawa penumpang 101, 95 dewasa, 5 anak dan 1 bayi. Krunya 7, 5 pramugari, 2 penerbang, 1 kapten, 1 co-pilot. Semua penumpang dalam keadaan sehat dan evakuasinya dilakukan secara baik oleh para krunya sehingga waktu evakuasi pun baik, ada kerjasama antara kru yang baik, terutama dengan penumpang mengikuti aturan-aturan yang memang disampaikan oleh para kru. Sebab musabab jatuhnya pesawat naas ini memang masih menjadi penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Namun jika melihat sejarah pesawat yang harganya berkisar 80 hingga 90 juta dolar ini, tentunya tidak menyangka jika pesawat yang beroperasi pada Maret 2013 ini baru melakukan 3 kali pendaratan. Rencananya pendaratan kemarin di Bandara Ngurah Rai akan menjadi pendaratan kali keempatnya. Bangkai pesawat yang berada di Laut Bali itu pun bagian belakangnya nampak terbelah. Menurut Edward Sirait, pesawat apes ini seyogianya dalam keadaan layak terbang. Harga pesawat ini bukan harga yang kami miliki, adalah antara 80 sampai 90 juta dolar. Jam terbangnya baru ratusan itu. Kalau sehari terbang 10 jam, kalau misalkan dia baru ada 20 hari kerja, ya sekitar segitulah. Kata terbelah ini harus clear. Kalau terbelah berarti dia terpisah. Menurut gambar dia tidak. Jadi bukan, dia tidak pisah badannya. Cuman kayak, kalau dibilang patah, apa pengertian kita patah? Lepas atau enggak? Yang ini enggak lepas, cuman dia bengkok. Menurut pandangan mata, pesawat itu sepertinya tidak akan bisa kita gunakan lagi. Menurut pandangan mata, tetapi kan nanti yang berhak memutuskan itu boleh, kan harus ada lembaga. Pesawat ini apa-apa kan sertifikat. Hingga kemarin bangkai pesawat Lion Air ini masih berada di ujung runway. Sulitnya medan membuat evakuasi bangkai pesawat menjadi terhambat. Puluhan petugas kepolisian dan TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk menjaga areal jatuhnya pesawat. Kunci guna mengungkap tabir tentang penyebab jatuhnya pesawat ini memang tertumpu pada black box. Namun spekulasi bermunculan yang melatar belakangi perihal kronologis jatuhnya pesawat naas ini. Jika pesawat dalam kondisi layak terbang, apakah faktor alam menjadi penentu dari musibah ini? Dugaan lain pun mengarah pada pilot pesawat Lion Air saat itu. Benarkah kondisi pilot saat itu juga layak untuk terbang? Penerbangnya ini cukup senior karena di kita sendiri udah 6 tahun. Supaya yakin ya, setiap tahun katakan dia terbang 1000 jam. Di kami udah 6 tahun, berarti sudah 6.000. Kalau saya katakan nanti itu kan karangan E2 aja 10.000. Di kami udah 6 tahun. Sebelumnya bukan hak saya menceritakan karena itu ranah pribadinya dia. Tetapi sebelumnya beliau juga udah terbang di perusahaan penerbangan yang lain. Mahluf Ghazali, M. Ghazali. Usianya kira-kira berapa, Pak? Kurang lebih antara 45 ke 50 lah. Beliau dalam keadaan sehat karena setahu saya
beliau ini adalah pilot yang baik. Menurut catatan saya, beliau adalah pilot yang baik. Karena menjalankan schedule pun tidak pernah ini kita lakukan katakan teguran atau berarti adalah pilot yang baik. Bukan saya mengatakan menjamin ya, bukan. Tapi adalah pilot yang baik karena catatan medikalnya juga cukup baik. Data-datanya, black box yang ada 2 itu harus, kalau FDR-nya sudah dapat, CVR-nya ada karena di bawah, di pantat, di belakang, itu harus dibawa di dalam air, jadi diusahakan di sini, dicoba diselam, tapi kalau nggak bisa, setelah ditarik di sana. Tanda-tanda jika pesawat yang baru beroperasi selama 2 minggu dan 146 jam terbang ini akan jatuh telah dirasakan oleh sejumlah penumpang Lion Air. Sebelum pesawat yang secara fisik sangat layak untuk terbang ini menancapkan rodanya di Laut Bali, menurut beberapa penumpang pesawat sempat melintasi sebuah awan hitam. Tiba-tiba ada awan hitam gelap sekali. Awan hitam gelap ya, itu? Gelap sekali. Terus langsung tergoncang itu? Nggak goncang, langsung kan melihat keluar itu kok dekat sekali ke laut gitu. Perasaan udah mau mendarat, dikirain bukan ini kan, dikirain kok mau mendarat masih di atas laut gitu. Tiba-tiba duk aja ke bawah. Waktu saya surfing tadi pertama, hujan deras, angin kencang dan saya kaget, dam, seperti suara ledakan. Lalu saya berbalik arah, wah pesawat jatuh. Untuk mengungkap dan mengurai tentang peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air ini memang tak secepat membalikan telapak tangan. Kabarnya tak hanya KNKT saja yang akan menyelidiki musibah ini. Badan Meteorologi juga akan dilibatkan untuk memecah teka-teki soal penyebab jatuhnya pesawat tragis ini. Sebagai orang yang kerap mengandalkan jasa penerbangan sebagai akomodasi perjalanannya, Andika Pratama memiliki pengalaman yang sama dengan pesawat naas Lion Air yang terbang dalam keadaan rendah. Benarkah Andika membatalkan perjalanannya ke Pulau Dewata pasca kecelakaan ini? Kalau menghindari bepergian dulu, ya gitu. Kalau kemarin tuh memang kita baru punya rencana mau ntar kalau anak-anak libur sekolah, ntar aku mau cuti dah kerja, mau ajak-ajak anak-anak liburan. Anak-anak mau ke pantai gitu, ya udah pilihan aku udah Bali gitu. Lah kok ya pas banget. Pernah ada kejadian waktu itu 3-4 tahun yang lalu, saya dari Jogja, kebetulan mau balik ke Jakarta last flight. Pas aku bangun tiba-tiba tuh oksigen udah keluar. Itu oksigen udah keluar, aku nanya sama teman sebelahku, ini ada apa? Temen aku cuman gini dong, udah berdoa aja. Hah? Apaan nih baru bangun tidur gini kan? Terus aku ngeliat ke arah jendela dan memang pesawat itu terbangnya rendah. Terbangnya rendah banget. Tiba-tiba ada pengumuman dari pilotnya, ada masalah sama sistem navigasi dari pesawat ini. Yang pesawat itu udah 15 menit berangkat, akhirnya balik lagi ke Jogja dalam kondisi terbang rendah. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam tentunya hanya di Was-Was. Setelah diawali kabar dari tragedi jatuhnya pesawat Lion Air di Pulau Dewata, Bali, kabar Was-Was selanjutnya datang dari kecelakaan yang dialami oleh vokalis band Zigas, Zian pada Jumat sore lalu. Tidak hanya teman wanita yang pada saat kejadian bersama Zian memunculkan sebuah pertanyaan, sejumlah tanya pun kian mencuat atas terjadinya kecelakaan tersebut. Benarkah jika Zian tidak bisa mengendalikan mobil lantaran kelelahan? Atau justru ada faktor lain sehingga kecelakaan yang terjadi di depan Istana Negara Cipanas, Jawa Barat tak bisa terelakkan lagi? Lantas, akankah Zian kembali bermasalah dengan hukum atas kejadian tersebut? Nah pemirsa Was-Was, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.